Halo juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Deres. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan info ke juragan beberapa tanaman yang cocok ditanam di musim hujan. Pasti ada beberapa juragan yang masih bingung besok mau menanam apa saat musim hujan ini. Karena memang jika menanam cabai resikonya tinggi kalau kita tidak tahu caranya atau tekniknya. Menanam tomat juga sama dan yang lain sebagainya. Nah, tenang saja juragan, saya akan memberikan beberapa tanaman yang bisa juragan coba saat di musim hujan. Yang pertama itu ada kangkung juragan. Juragan di sini bisa menanam kangkung karena kangkung ini dia juga membutuhkan kelembapan yang sangat tinggi. Jadi disimpulkan dia perlu cukup banyak air. Jadi di musim hujan ini dia sangat cocok ditanam. Nah, di samping dia cocok ditanam di musim hujan juragan, untuk perawatan dari tanaman kangkung ini juga sangat mudah, tidak sulit ya. Bahkan jika juragan menaburnya di depan rumah, kemungkinan tumbuhnya itu juga sangat besar. Nah, untuk benihnya di sini saya merekomendasikan benih kangkung super dari Tafung. Untuk produknya juragan bisa langsung lihat di Toko Deres. Untuk linknya seperti biasa saya taruh di bawah deskripsi atau juragan bisa langsung klik yang ada di atas ini. Lanjut ke tanaman yang kedua, ada selada. Nah, selada ini sendiri juragan faktanya sayuran yang sangat mahal di musim hujan. Jenis sayur ini juga bisa bertahan saat musim hujan. Nah, di musim hujan ini alhasil untuk selada yang juragan panen untuk ukurannya akan lebih besar dari biasanya. Itu juga pasti akan berdampak pada harga jualnya di pasar juragan. Tapi jangan dianggap enteng ya untuk menanam selada ini karena juga bisa terserang penyakit busuk. Harus hati-hati. Sekarang lebih populer di kalangan hidroponik. Penggemar hidroponik, pembisnis hidroponik itu biasanya menanamnya selada. Jadi tunggu apa lagi juragan, bisa coba tanam selada saat musim hujan. Pilihan yang nomor ketiga itu ada bayam. Nah, faktanya juragan kebanyakan tanaman yang cocok ditanam di musim hujan itu adalah tanaman yang tipe dedaunan. Terutama bayam ini ya juga tidak ketinggalan. Nah, air hujan membuat tanaman bayam ini menjadi lebih subur dan cepat berkembangnya. Tapi di sini juragan juga harus menggunakan benih yang tahan terhadap jamur karena di musim hujan itu rentan terhadap penyakit jamur. Bayam sendiri juga bisa terkena ya juragan, walaupun untuk pertumbuhannya sangat mudah, perawatannya mudah. Di sini juragan harus tetap menggunakan benih yang memang sudah tahan terhadap penyakit atau benih yang unggul. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 itu ada sawi. Juragan di sini bisa mencoba sawi, masih di golongan hijau-hijauan atau dedaunannya ini. Nah, kelembapan dan curah hujan yang dibutuhkan untuk tanaman sawi ini sendiri terbilang di sedang sampai tinggi. Jadi, kesimpulannya di musim hujan ini jika juragan menanam sawi itu sangat cocok. Untuk perawatan dari tanaman sawi ini juga sangat mudah. Dan permintaan di pasarannya sendiri juga sangat banyak ya juragan untuk sawi ini. Karena sawi sendiri di Indonesia sudah menjadi seperti bahan dasar saat memasak. Contohnya di mie ayam ada sawinya, terus di bakso juga ada, dan yang lain sebagainya masih banyak ya. Oke, kita lanjut ke tanaman yang nomor 5. Tanaman nomor 5 di sini ada bawang daun atau daun bawang. Musim hujan sendiri adalah menjadi musim yang sangat bagus atau sangat cocok untuk bawang daun ini berkembang. Semasa tanam untuk daun bawang ini juragan dia membutuhkan air yang lumayan tinggi ya. Nah, bawang daun ini juga membutuhkan curah hujan yang sangat tinggi, dan untuk kelembapannya dia membutuhkan kelembapan yang rendah. Tapi di sini harus diperhatikan untuk pH tanah jika juragan menanam daun bawang ini harus stabil di angka 6,5 atau di 7 untuk pH-nya. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Itu pH yang bagus untuk bawang daun. Oke, kita ke tanaman yang selanjutnya. Tanaman yang selanjutnya itu ada pare juragan.
Nah, kenapa saya merekomendasikan tanaman pare ini? Karena kalau menurut saya pribadi, tanaman pare ini tidak membutuhkan sinar matahari yang lebih, atau dia tidak membutuhkan banyak sinar matahari. Jadi kalau di musim hujan ya masih cocok, tapi untuk penggunaan benih yang tahan pada penyakit itu juga harus diperhatikan juragan, karena menanam pare di musim hujan sendiri juga tidak luput dari penyakit, tapi ini akan jauh lebih mudah. Kita lanjut ke tanaman yang selanjutnya. Nomor 7 itu ada benih buncis. Nah, menanam buncis di suhu yang lembab dan curah hujan yang tinggi justru akan membuat tanaman buncis ini akan cepat berkembang dan subur. Nah, ketika setiap hari itu hujan, otomatis di sini juragan tidak memerlukan penyiraman terhadap tanaman buncis. Itu saya rasa begitu, karena tanaman buncis sendiri itu juga membutuhkan curah hujan yang sedang. Jadi ya mungkin masih perlu melakukan penyiraman, tapi diamati kembali juragan apakah memang tanaman juragan itu yang buncis memerlukan tambahan air atau tidak. Jika memerlukan bisa ditambahkan. Kita lanjut ke yang nomor 8 juragan. Nomor 8 ada kubis. Kubis ini sendiri juga cocok ditanam di musim hujan. Nah, pada dasarnya tanaman kubis ini paling cocok ditanam di musim hujan saat ada curah hujan yang tinggi dan suhu kelembabannya yang terjaga. Kubis yang juragan panen akan lebih besar dari biasanya. Tapi untuk penggunaan benih yang unggul atau tahan penyakit itu juga penting ya juragan, jangan diabaikan, karena tidak terhindar juga oleh jamur, penyakit jamur seperti busuk, lunak, dan yang lain sebagainya. Jadi harus tetap memakai benih yang tahan terhadap penyakit, itu sangat penting juragan. Ini akan membantu budidaya juragan saat menanam ya semua jenis tanaman. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang nomor 9 ini ada tanaman brokoli. Nah, jika juragan menginginkan untung yang lebih besar di musim hujan tapi tidak mengambil resiko yang besar seperti juragan menanam cabai, di sini juragan bisa menanam brokoli. Brokoli sendiri saat musim hujan itu termasuk sayuran yang sedikit mahal atau harganya bisa naik sedikit. Nah, sayuran ini juga seperti sayuran selada saat musim hujan. Jadi juragan bisa tanam selada atau brokoli jika menginginkan untung yang lebih. Nah, ini yang nomor 10. Yang nomor 10 ini menguntungkan juga juragan, tapi resikonya sangat besar. Beberapa petani ada yang gagal, ada yang sukses juga, tidak luput dari penyakitnya, tapi di sini bisa masih dicoba. Yang nomor 10 itu ada tanaman cabai. Nah, tanaman cabai ini sendiri saat musim hujan juga untuk harganya akan naik juragan, karena memang ketersediaan stok di pasarannya itu akan menurun. Karena apa? Karena banyak petani yang tidak menanam cabai, dikarenakan mereka takut terhadap ya seperti serangan penyakitnya, busuk, bulai, dan yang lain sebagainya, layu fusarium, layu bakteri, dan masih banyak lagi. Tapi di sini juragan juga masih bisa tetap menanam cabai. Contohnya di sini juragan bisa menanam di akhir musim kemarau. Saat akhir musim kemarau menjelang musim hujan, juragan bisa menanamnya. Sehingga saat musim hujan sudah tiba, juragan tinggal memanennya, dan otomatis saat musim hujan ini harganya akan naik. Nah, itu sedikit tips dari saya juragan, bisa dicoba silahkan ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nomor selanjutnya itu yang paling terakhir, nomor 11 adalah kayu manis. Nah, ini salah satu atau satu-satunya tanaman obat herbal yang bisa juragan tanam saat musim hujan. Nah, kenapa saya merekomendasikan ini? Alasannya, tanaman kayu manis ini adalah tanaman yang sangat cocok dan akan tumbuh baik di daerah iklim tropis yang basah. Nah, keuntungan saat menanam tanaman kayu manis ini, dia bisa menjadi obat-obatan seperti jika juragan terkena masuk angin dan penyakit lainnya. Nah, jadi bisa bermanfaat nih juragan. Nanti juragan pulang-pulang dari lahan tiba-tiba kok badannya nggak enak, gergesi gitu ya. Nah, juragan bisa konsumsi kayu manis. Ini akan lebih ya mengenakkan badan atau membuat badan lebih enak.
Nah, itu tadi 11 tanaman yang bisa juragan coba saat musim hujan. Perlu diingat lagi juragan, untuk menanam semua tanaman yang sudah saya sebutkan tadi, juragan juga harus menjaga pH tanahnya di sekitar 6,5 sampai 7. Itu sangat perlu dilakukan karena pH tanah sangat berpengaruh saat kita berbudidaya. Nah, jika pH tanah stabil di angka itu, kemungkinan untuk panen yang juragan dapatkan itu akan sehat dan besar-besar. Untuk pH tanahnya itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk pembelian benih yang sudah saya sebutkan tadi, juragan bisa dapatkan di toko deres ya. Tapi untuk kayu manis, toko deres tidak menyediakan. Untuk kayu manis mungkin bisa cari di toko-toko online lainnya. Di toko deres hanya ada sayuran, cabai, racun tikus, dan alat pertanian. Kurang lebih seperti itu saja juragan yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi juragan dan bisa menjadi referensi untuk juragan besoknya mau menanam apa. Kalau tetap mau menanam cabai, saran saya memang harus memerlukan tenaga yang ekstra, perawatan yang ekstra, dan uang yang ekstra juga, karena di musim hujan ini penyakitnya sangat banyak sekali yang bisa menyerang. Tapi untuk kedepannya panennya itu juga akan lebih, harga jualnya itu juragan akan lebih mahal. Ya sebanding lah ya kalau menurut saya. Oke, saya Diko dari Toko Deres Juragan dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.